Dari minyak panas menuju kesuksesan. Cemoohan dari gang sempit. Setiap sore, suara desis minyak panas dan aroma gorengan renyah selalu memenuhi gang kecil tempat Siti berjualan. Ia menjajakan tahu isi, bakwan dan pisang goreng di depan rumah kontrakannya yang sempit. Dengan tangan penuh bekas luka minyak, Siti tetap tersenyum melayani pembeli. Namun, di balik senyum itu, hatinya sering terluka. Kasian, jualan gorengan aja bangganya minta ampun, sindir Bu Rini, tetangganya yang selalu mengenakan daster baru setiap minggu. Mana bisa sukses dari jualan kayak gitu? Tambah yang lain, sambil menutup hidung pura-pura terganggu oleh asap minyak. Siti hanya diam. Ia tahu tak ada gunanya melawan. Suaminya, Darto, sudah meninggalkannya 2 tahun lalu. Sejak saat itu, hanya dagangan gorengan inilah yang menyambung hidupnya dan anak semata wayangnya Aira yang masih duduk di bangku SD. Setiap malam, Siti menghitung recehan sambil menatap Aira yang tertidur. Bu janji, suatu hari Aira nggak akan hidup miskin seperti ini lagi, bisiknya pelan. Dalam hatinya, Siti menyimpan api kecil yang tak pernah padam. Keinginan membuktikan bahwa kerja keras lebih berharga daripada hinaan siapapun. Peluang di tengah hujan. Suatu sore hujan deras mengguyur, tapi Siti tetap membuka lapak kecilnya. Hanya segelintir orang yang lewat. Di tengah hujan itu, datang seorang pria muda dengan jas hujan dan sepatu kulit. Ia membeli gorengan Siti sambil tersenyum. Enak banget, Bu. Ini resep sendiri. Siti tersipu. Iya, Mas. Resep turun-temurun dari ibu saya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Reza, seorang karyawan di perusahaan kuliner yang sedang mencari ide menu unik untuk event kampus. Ia membeli banyak gorengan dan membawa pulang beberapa bungkus. Keesokan harinya, Reza kembali lagi, kali ini bersama 2 temannya. Mereka ingin memesan gorengan untuk acara kantor. Bu, nanti saya bantu promosikan lewat media sosial. Gorengan ibu rasanya beda, renyah dan gurihnya pas banget. Katanya semangat. Siti hampir tak percaya. Ia yang selama ini diremehkan, kini ada orang yang menilai karyanya berharga. Sejak hari itu pelanggan Siti mulai bertambah. Tak hanya warga gang, tapi juga orang-orang dari luar komplek. Namun, di balik kebahagiaan itu, Bu Rini dan beberapa tetangga mulai merasa iri. Mereka tak suka melihat Siti mulai naik daun. Fitnah dan ujian berat. Popularitas Siti makin meningkat. Pesanan datang setiap hari. Namun keberhasilan kecil itu justru memicu kecemburuan. Suatu pagi saat Siti bersiap menggoreng, ia mendapati wajan dan minyaknya tumpah berantakan. Ada bau gosong aneh. Waduh, ini minyaknya kayak dicampur sesuatu, gumam Siti. Tak lama kemudian, gosip menyebar. Katanya gorengan Siti dicampur bahan berbahaya supaya tahan lama. Yang memulai kabar itu tak lain adalah Bu Rini. Makanya murah, karena nggak sehat, ujarnya di warung depan. Penjualan Siti langsung turun drastis. Ia menangis di malam hari, merasa lelah dan putus asa. Tapi Aira memeluknya. Bu, jangan menyerah, kata Bu I, rezeki nggak akan tertukar kan? Kata-kata polos itu menyentuh hati Siti. Ia bangkit dan memutuskan untuk membuktikan semuanya. Ia membersihkan tempat jualan, mengganti minyak, dan membuat video proses penggorengan bersih untuk dibagikan secara online. Ide dari Reza. Perlahan, pelanggan kembali percaya. Bahkan banyak yang memuji ketulusan dan kerja kerasnya. Titik balik kesuksesan. Beberapa bulan kemudian, video Siti viral. Banyak netizen yang kagum dengan perjuangannya. Media lokal datang meliput, dan pesanan pun melonjak hingga tak bisa ditangani sendirian. Reza menyarankan Siti membuka kios resmi dengan nama Gorengan Emak Siti. Awalnya ia ragu, tapi setelah melihat antrean yang tak pernah sepi, Siti memberanikan diri. Ia menyewa kios kecil di pinggir jalan raya. Dengan spanduk sederhana, usaha itu resmi berdiri. Hari pertama buka, pelanggan membludak. Beberapa bahkan rela antre di bawah terik matahari. Bu Rini lewat dengan tatapan tak percaya. Dari jualan gorengan bisa kayak gini? Katanya lirih. Siti hanya tersenyum sopan. Kalau ikhlas dan jujur, Bu, gorengan juga bisa jadi rezeki besar. Kata-kata itu menampar banyak orang di gang kecil itu.
Mereka mulai menyadari bahwa kerja keras tak bisa diremehkan. Dari gerobak ke franchise. Setahun kemudian, Gorengan Emak Siti sudah punya 3 cabang. Banyak investor ingin bekerja sama, tapi Siti hati-hati memilih. Ia tetap ingin menjaga cita rasa dan nilai kejujuran yang selama ini menjadi prinsipnya. Aira kini duduk di SMP dan sering membantu ibunya di toko. "Bu, nanti aku mau bikin cabang di luar kota," katanya penuh semangat. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu dulu cuma mimpi bisa makan layak, Nak. Sekarang kamu ngomongin cabang, ibu bahagia banget." Di balik kesuksesan itu, Siti tak pernah melupakan masa-masa sulit. Ia masih menyapa tetangga yang dulu menghina, masih tersenyum setiap kali melihat pembeli kecil datang dengan uang receh. Rasa syukur di tengah kemewahan. Kini, hidup Siti berubah total. Rumah kecil kontrakan telah berganti dengan rumah 2 lantai yang nyaman, hasil dari jerih payahnya bertahun-tahun. Namun, ia tak pernah merasa tinggi hati. Setiap pagi, ia masih turun tangan di dapur kios, memeriksa adonan dan minyak goreng seperti dulu. Ketika kru televisi datang meliputnya, Siti hanya tersenyum. "Saya bukan siapa-siapa tanpa gorengan ini," katanya tulus. Suatu sore, Bu Rini datang dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan saya, Ti. Dulu saya iri, saya salah." Siti menatapnya lembut. "Kalau saya dulu menyerah karena ucapan orang, mungkin saya nggak akan sampai sini, Bu." Sejak itu, Bu Rini sering membantu di toko dan menjadi orang kepercayaannya. Dari persaingan kecil, lahir persahabatan yang indah. Hidup Siti kini bukan hanya tentang uang, tapi tentang berbagi kebaikan dan memaafkan masa lalu. Menginspirasi banyak orang. Nama Gorengan Emak Siti kini terkenal di berbagai kota. Ia sering diundang ke seminar kewirausahaan, membagikan kisah perjuangan dan nilai kejujuran. Di depan ratusan ibu rumah tangga, Siti berbicara lantang. "Kalau saya bisa, ibu-ibu juga bisa. Asal mau berusaha, tidak malu dan percaya, rezeki sudah diatur Tuhan." Banyak peserta meneteskan air mata mendengar kisahnya tentang malam-malam tanpa makan dan hinaan tetangga. Aira yang kini remaja sering mendampingi ibunya ke acara. Ia bangga luar biasa. "Ibu bukan cuma jualan gorengan, ibu nyebarin harapan," katanya sambil memeluk Siti. Setiap kali melihat ibu-ibu mulai usaha kecil setelah mendengar ceritanya, Siti merasa hidupnya benar-benar berarti. Ia sadar, kesuksesan sejati bukan hanya soal uang, tapi tentang menguatkan orang lain agar tidak menyerah seperti dirinya dulu. Dari gang sempit ke layar televisi. Tahun berikutnya, kisah hidup Siti diangkat menjadi film televisi nasional. Saat menonton di ruang tamunya, Siti menangis terharu melihat aktris memerankan dirinya menggoreng di bawah hujan, adegan yang dulu benar-benar ia alami. Tetangga-tetangga lama datang menonton bersama, dan suasana menjadi haru. "Kita dulu nggak tahu ya, kalau perjuangannya seberat itu," kata salah satu dari mereka pelan. Siti tersenyum, menatap layar sambil menggenggam tangan Aira. "Yang penting, kita belajar menghargai setiap orang, sekecil apapun usahanya," ucapnya lembut. Kini, setiap kali melewati gang lamanya, Siti berhenti sejenak. Ia menatap tempat sempit tempat wajan panas dulu menyala, tempat air mata jatuh dan harapan tumbuh. Di sanalah kisahnya bermula, dari aroma minyak goreng menuju harum keberhasilan yang tak akan pernah ia lupakan.